Pasti seru. Nah, jadi tadi kita udah perkenalan nih sama Mbak Iit, sama Bang Boim tentang kesibukannya, terus tentang aktivitasnya sehari-hari juga. Nah, seperti yang udah kita bilang tadi, kalau kita bakal bahas nih tentang pandangan Mbak Iit, tentang pandangan Bang Boim terhadap gimana sih perkembangan budaya Melayu yang ada di Kota Pontianak nih. Khususnya mungkin dari Mbak dari pemerhati budaya, terus dari Bang Boimnya dari Kesultanan. Apakah ada aktivitas-aktivitas untuk mengembangkan penyebaran dari atau mengembangkan budaya Melayu yang ada di Kota Pontianak gitu. Silakan. Siapa nih mau dulu? Baik, terima kasih. Jadi seperti yang saya sampaikan di awal bahwa tentu sebagai kita mempunyai itu sebagai lembaga tempat lahirnya berbakal adat, dan budaya yang kemudian kita kenal sebagai bagian dari adat hidup masyarakat hidup masyarakat di sebagai ini. Tentu kami pihak serta pihak kita juga punya kewajiban moral bagaimana adat maupun budaya-budaya yang telah lahir dan berkembang di negeri ini dapat kita jaga bersama. Nah, dalam kaitan itu kita juga membangun komunikasi maupun kerjasama dengan lembaga ataupun pihak organisasi lainnya maupun masyarakat lainnya dalam kaitan pelestarian adat serta budaya yang menjadi ciri khas budaya Pontianak. Di sisi lain tentu sekarang setelah zaman kemerdekaan ini Kesultanan Pontianak bukan lagi sebuah lembaga pemerintahan formal seperti masa lalunya, yang mana dahulu tentu segala macam aktivitas kenegaraan itu adalah bagian daripada keseharian kehidupan di Kesultanan Pontianak. Namun sekarang semenjak Kesultanan Pontianak menyatakan bergabung dengan Republik Indonesia tahun 1948, tentu hal-hal yang terkait dengan peran Kesultanan sebagai sebuah lembaga pemerintahan itu sudah hilang dengan sendirinya, dan kita tentu lebih berkonsentrasi pada pelestarian adat, budaya dan yang sejenis yang tidak berkaitan lagi dengan tata pemerintahan secara umumnya. Di samping itu tentu kaitan dalam hal pelestarian budaya ini tadi seperti yang saya sampaikan, kita juga membangun komunikasi maupun berinteraksi dengan baik itu organisasi maupun personal seperti Mbak Iit ini ya. Meskipun beliau ini juga bagian dari keluarga, namun memang karena beberapa hal yang beliau lakukan termasuklah dalam membuka food court ini ataupun kafe Melayu ini juga tidak terlepas daripada hal-hal yang berkaitan dengan pelestarian budaya lokal itu. Apa yang dimaksud dengan budaya-budaya lokal tersebut termasuk juga misalnya dengan panganan khas misalnya, ataupun semacam makanan-makanan khas yang memang tidak dikenal di daerah lain tapi di Pontianak sangat familiar, misalnya kayak pasirinan aja, ada juga mungkin ketanggoyang, mungkin di sini ada menunya Mbak ya. Nah ini tentu bagian daripada kita bagaimana mendorong masyarakat Pontianak ataupun masyarakat pendatang pada umumnya untuk lebih mengenal terhadap budaya-budaya lokal Pontianak yang sangat banyak dan punya ciri-ciri khas tertentu yang tidak dimiliki oleh daerah lain. Saya rasa mungkin baik bisa menambahkan juga ini. Kalau saya sih lebih cenderung ya membudayakan budaya Melayu itu di zaman-zaman sekarang ini memang agak gampang-gampang susah kalau kita pikir, karena gini, masuknya era zaman modern. Jadi gimana kita ini yang orang Melayu ini berusaha membudayakan budaya-budaya Melayu itu, ya kata orang itu ibarat ada susahnya, ada senangnya. Jadi kami kemarin mencoba melestarikan dengan mencoba jepin. Nah seperti jepin, kita berusaha mengadakan lomba jepin Pontianak kemarin. Kemudian kita berusaha mengadakan lomba baju-baju teluk belange. Kita mengadakan lomba baju kurung. Supaya kenapa? Supaya membudayakan adat-adat Pontianak ini ada loh gitu. Seperti pepatah Melayu kan yang mengatakan tidak akan hilang Melayu di telan zaman. Nah itu ada pepatah kami. Gimana kita yang udah tua-tua ini, karena saya udah termasuk tua loh, berusaha mengajak anak-anak muda sekarang, walaupun mereka udah kenal dengan zaman globalisasi modern, tetapi tetaplah mereka harus mengenal budaya kita, budaya nenek moyang mereka. Itu yang ingin kita tanamkan prinsip ke mereka. Nah kebetulan juga
Dari makanan kuliner, saya di sini di Melayu Food Court ini atau sekarang berganti nama Rumah Sambal. Nah di sini ini saya berusaha mengangkat kembali makanan-makanan yang memang khas Pontianak. Nah seperti sayur keladi, kemudian ada pencalo, ada makanan-makanan khas Pontianak yang mungkin orang-orang belum kenal. Nah makanan kue juga banyak. Sebenarnya itu kalau kita mau mengangkat soal kuliner juga di Pontianak itu banyak sekali makanan-makanan di Pontianak ini yang paling enak-enak tuh semua ada, sedap-sedap kata orang Pontianak. Benar Kak, benar. Salah satunya bingke. Benar. Terus mungkin anak muda sekarang ini nggak tahu kali bahwa di Pontianak tuh ada makanan namanya batang buro. Betul tuh. Nah, batang buro. Kemudian ada namanya sopol. Karena mereka nanya sopol itu apa, bola katanya. Oh itu saya pun nggak tahu kan. Padahal itu tuh satu makanan ya Bang ya. Sopol itu sebenarnya makanan keraton. Keraton Pontianak untuk tamu-tamu kadang disajikan saat-saat acara-acara resmi ya Bang. Setahu saya nanti insya Allah nanti dalam kuliner berikutnya saya akan mengangkat apa sih kue sopol itu sebenarnya. Itu kayaknya masyarakat khususnya anak-anak muda ya masih kurang paham ataupun kurang tahu nih tentang kue-kue. Biasanya tahunya kue-kue yang zaman sekarang Kak, Iya. yang keke gitu kan tahunya, tapi kue-kue yang asli Melayu mereka malah nggak tahu. Makanya kakak di sini Mbak gitu kan berusaha agar hal-hal itu tuh nggak hilang gitu ya Mbak. Iya. Dan kebetulan juga kami dari ibu-ibu mempunyai usaha baru, membuka organisasi baru yaitu UMKM Koperasi UMKM Kreatif. Nah, di sini itu kami memang menampung para home industry, ibu-ibu rumah tangga yang membuat kue-kue tradisional Pontianak. Salah satunya bingka. Nah, kata orang Pontianak bingke. Nah, ini mereka sudah masuk ke kita. Ada yang jual kacang merke. Nah, itu berusaha kita membina. Kenapa? Saya kepinginnya makanan-makanan khas Kalbar ini, terutama khas Pontianak ini kita timbulkan kembali, kita perkenalkan lagi ke anak-anak muda sekarang bahwa makanan-makanan Pontianak ini tidak kalah sedapnya. Jadi kami dari UMKM Kreatif itu menghimpun ibu-ibu sekalian yang rame-rame masuk ke UMKM kami supaya kami juga bisa membina mereka, mengajarkan mereka gimana cara membuat kue-kue tradisional Kalimantan Barat atau Pontianak yang sedap-sedap. Nah, betul sekali, betul. Nah, jadi terutama buat teman-teman nih yang pengen juga untuk melatih juga gimana caranya untuk membuat kue tersebut kan, bisa langsung hubungin Mbak Iit nih. Iya. Tuh. Nah, tadi Karena kan, sayang banget nih Rob kalau misalnya kue-kue yang enak dan unik yang emang asalnya dari kota Pontianak tuh cuma diketahui sama orang-orang yang Iya. udah tua aja orang gitu kan. tertentu lagi kan. Nah, makanya Iya. Makanya kalau ada ibu-ibu atau emak-emak yang ingin bergabung di UMKM Kreatif, silakan bergabung. Karena kami nanti di sini ada program setiap bulan itu akan mengajarkan ibu-ibu untuk bikin kue-kue tradisional supaya bisa dijual. Itu tujuan UMKM kami, Mbak. Wow, itu keren banget nih. Ini harus dicatat sama ibu-ibu yang Ya. nonton nih, gitu kan bisa untuk mata pencarian juga ya, Mbak. Iya. Nah, itu juga seperti yang Pak Bowen bilang tadi kan, terutama kepada pemuda-pemudanya harus tetap digerakkan dan memperkenalkan budaya Melayu. Bener banget, dan Kesultanan pun dalam hal ini juga tetap bekerja sama ya, Bang, dengan komunitas-komunitas. Kita punya kewajiban moral untuk hal itu karena harus kita sadari sebenarnya memang apa yang kita dapati sekarang ini tentu muaranya daripada cikal bakal sebuah lembaga kesultanan dahulunya melahirkan adat istiadat tersebut ataupun budaya-budaya tersebut, sehingga kita kenal itu menjadi bagian daripada pola hidup masyarakat. Nah tentu sebagai lembaga tempat lahirnya sebuah budaya ataupun kebiasaan tersebut menjadi wajib moral bagi kami untuk melestarikan itu. Itu keren banget tuh. Tepuk tangan. Nah, pasti pemirsa yang di rumah tetap penasaran nih, apa sih tentang budaya-budaya Melayu yang harus kita pelajari dan harus kita ketahui. Tapi tenang pemirsa, bakal kita bahas di segmen-segmen selanjutnya. Tetap bersama bintang tamu kita yang istimewa hari ini. So, buat teman-teman jangan lupa tetap di Warna Baru. Pasti seru.